Izin dokter, ini dokter Yanuar sudah saya hubungi telepon 2 kali tapi tidak mengangkat, sudah saya WhatsApp dokter. Kita mulai dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dian Ayu Ruswita TPKL sebagai moderator dan Dr. Willy Yusmawan, spesialis TPKL sebagai pembimbing. Pagi ini saya akan mempresentasikan lapsus departemen saya. Lapsus departemen saya tentang penegakan diagnosis dan penata laksanaan fraktur Lefort 2. Pendahuluan, fraktur maksila sering terjadi kecelakaan. Fraktur maksilofasial sering terjadi dan terutama pada kecelakaan motor merupakan penyebab terbanyak. Terjadi sekitar 6% dari seluruh trauma. Lalu fraktur orbital 15% sampai 39%, fraktur zigomaksilaris 10% sampai 20%, fraktur midfasial kompleks 5% sampai 10%, dan sebagian fraktur os nasal. Pada ini dilaporkan laporan kasus satu kasus fraktur Lefort 2 dan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang diagnosis dan penata laksanaan fraktur Lefort 2. Laporan kasus laki-laki 20 tahun dengan keluhan utama sulit mengunyah. Dari anamnesis, dapatkan pasien datang dengan keluhan sulit mengunyah pasca kecelakaan motor 3 hari yang lalu. Wajah membatu trotoar. Pasien sempat tidak sadarkan diri, didapatkan mimisan, dapat berhenti sendiri. Lalu pasien tidak ada muntah-muntah, pandangan kabur di sangkal, sulit membuka mulut di sangkal. Terdapat nyeri pada hidung, pasien dilarikan ke RSUD Salatiga. Setelah keadaan stabil, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi. Riwayat penyakit dahulu tidak ada mimisan, tidak ada alergi, tidak ada trauma sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga, hipertensi negatif, diabetes mellitus negatif, dan alergi negatif. Dari pemeriksaan fisik, KU tampak sakit, pasien kompos mentis, GCS 15. Mata, palpebra udem sebelah kanan, hematom sebelah kanan, dan konjungtiva hiperemi sebelah kanan, visus kanan kiri masih dalam batas normal. Toraks dan abdomen dalam batas normal, wajah terdapat deformitas, terdapat krepitasi pada wajah kanan kiri dan terdapat nyeri tekan kanan kiri. Status lokalis telinga dan tenggorok dalam batas normal. Status lokalis hidung terdapat blood clot kanan kiri, terdapat krusta kanan kiri. Pada kavum oris terdapat maloklusi retrogenatia. Dan pada palpasi bimanual didapatkan floating maxilla. Lalu di Rumah Sakit Umum Dr. RSUD Salatiga, pasien di ronsen kranium pada 19 April dengan kesan tak tampak fraktur yang tervisualisasi. Lalu juga dilakukan MRI scan 3D tanpa kontras pada 20 April, hasilnya terdapat fraktur komunitis pada oks masila dextra dan sinistra, lalu pada fraktur os nasal, ada fraktur septum nasi, fraktur os frontalis, lalu fraktur ozigoma, dextra, dan fraktur dinding orbita sebelah kanan. Kami diagnosis dengan fraktur Lefort 2 dan hematosinus bilateral. Kami programkan dengan pemasangan mandibulomaxillary fixation MMF dan open reduction internal fixation ORIF dalam general anestesi. Lalu dilakukan pemasangan ORIF. Pertama kita cek dulu maloklusi dari pasien, apakah baik atau tidak. Lalu ini dipasang dari gigi incisivus 1 atas ke incisivus 2 bagian yang bawah. Lalu ini dari kaninus yang atas ke kaninus yang bawah. Setelah oklusinya baik, benar, lalu dilakukan midfacial degloving untuk pemasangan plate.
Di sini bagian maksila sebelah kiri dipasang plate dari ozigoma ke os maksila pada plate 4 hole. Lalu pada maksila sebelah kanan dipasang plate itu pada baterai nasomaxillaris sebanyak 6 hole. Ini jadi pasien fase operasinya terpasang mini plate 4 hole dan pada os maksila zigoma kiri dan 6 hole os maksila medial kanan dan terpasang IDW. Lalu pada 11 Juni pasien kontrol dan dilakukan AF IDW. Lalu ini follow up 17 Juni 2020 pasca operasi dengan oklusi baik, tidak ada kesulitan mengunyah. Di sini pasien bisa menggunakan giginya, tidak ada kesulitan mengunyah. Dan dilakukan ronsen SPN Waters pada 17 Juni 2020 dengan hasil struktur tulang bagus, tampak terpasang internal fixation kedudukan baik. Pembahasan, fraktur maxillofacial merupakan fraktur pada tulang-tulang wajah, yaitu tulang frontal, temporal, orbitozygomaticus, nasal, maksila, dan mandibula. Tujuan perawatannya adalah untuk penyembuhan tulang, fungsi okuler, fungsi pengunyah dan oklusi, fungsi hidung, dan fungsi bicara dan susunan wajah dan geligi. Anatomi dari maxillofacial yaitu terdiri dari ada nasal bone, lalu lacrimal bone, ada zygomatica bone, dan ada nasal septum, ada maksila, dan ada mandibula. Yang semuanya terdiri dari 2 pasang os nasal, 2 pasang os zigoma, 2 pasang os lakrimal kanan kiri, 1 mandibula, dan 2 maksila kanan kiri. Sistem baterai jadi 2 baterai dan baterai termasuk di NO dari nasomaxillary baterai, konsultan NO baterai dan jadi satu maxillary baterai. Host tolong diatur mute suaranya ya. Lalu pada baterai horizontal itu ada frontal bar, lalu orbital rim, maxilla alveolar, mandibula alveolar, dan inferior border of mandibula. Lalu klasifikasi dari fraktur maksila dibagi menjadi 3 jenis Lefort, menjadi Lefort 1, Lefort 2, dan Lefort 3. Lefort 1 yaitu sering disebut dengan fraktur Guerin atau fraktur transversal yang meliputi fraktur horizontal bawah antara maksila dan palatum dan arcus alveolar kompleks. Dan garis fraktur ini berjalan dari belakang, dari lamina pterygoid, bisa unilateral atau bilateral, dan menyebabkan terpisahnya prosesus alveolaris dan palatum durum atau disebut floating jaw. Lalu pada Lefort 2 atau fraktur piramidal yaitu berjalan dari tulang hidung diteruskan ke tulang lacrimalis, lalu ke dasar orbita, lalu ke pinggir infraorbita dan menyeberang di atas sinus maksila. Dan fraktur Lefort 3 itu garis frakturnya melalui sutura nasofrontal, lalu diteruskan sepanjang ethmoid junction dan melalui fissure orbitalis superior melintang ke arah dinding lateral ke orbita, sutura zygomaticofrontal dan sutura temporozygomaticum. Pada pasien ini terdapat fraktur komunitif os maxilla dextra dan sinistra, fraktur os nasal, septum nasif, fraktur os frontalis, fraktur os zygoma dextra, dan fraktur dinding orbita dextra. Karena fraktur komunitis yang melibatkan pada batresis, maka didapatkan fraktur Lefort 2. Dari anamnesis, ini biasanya pada fraktur maxillofacial didapatkan nyeri, edim periorbita, hematom periorbita, gangguan penglihatan, maloklusi, nyeri saat mengunyah, sulit membuka mulut, mimisan, rhinore, dan ada edem pada wajah, kebas wajah di pipi, nyeri wajah, terdapat riwayat trauma, mekanisme traumanya, dan adakah hilang kesadaran.
Pada pasien ini terdapat nyeri di pipi, bengkak pipi dan mata kiri, gangguan mengunyah, terdapat mimisan. Mekanisme traumanya merupakan tabrakan motor, jatuh, kepala terbentur ke trotoar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada inspeksi biasanya didapatkan deformitas atau memar, atau laserasi dan edem. Lalu terdapat luka tembus atau tidak, asimetris wajah ada atau tidak, maloklusi, trismus, gigi abnormal, adakah otore atau rhinore, telecanthus, Barthelstein, Rapunstein, cedera kelopak mata atau ektomosis dan epistaksis. Pada palpasi kita palpasi apakah ada krepitasi, lalu adakah mobilisasi dari maksila dan floating yang didapatkan dari pemeriksaan bimanual, intraoral, dan ekstraoral. Pada pasien ini didapatkan deformitas wajah, nyeri tekan, dan nyeri ketok pipi. Lalu pada pemeriksaan mata, palpebra kiri, udem, dan hematom. Konjungtiva hiperemis, tapi visus masih normal. Lalu pada pemeriksaan hidung terdapat krusta pada kedua kavum nasi bilateral, tidak ada epistaksis. Pemeriksaan kavum oris terdapat maloklusi, retrogenatia, tapi tidak ada trismus. Dan pada pasi bimanual terdapat pergerakan maksila dan floating maksila. Lalu penunjang radiologi, diagnosis utama ditegakkan dengan CT scan dengan 3D, yaitu untuk evaluasi tulang, alur fraktur, jaringan lunak, dan perluasan edem dan benda asing. Dan juga dengan panoramik dan Waters view. Tetapi untuk gold standarnya dengan CT scan 3D. Pada pasien ini dilakukan MSCT scan dengan rekonstruksi 3D. Pada penelitian Porosito dan kawan-kawan pada 67 pasien, sensitivitas dari rekonstruksi 3D ini tertinggi. Lalu rekonstruksi 3D pada pasien didapatkan fraktur pada oks maksila, arkozigoma, os nasal, dan lalu pada penata laksanaannya, di sini didapatkan pasien dengan trauma muka. Setelah kita periksa ABC, bebaskan jalan nafas, hentikan perdarahan, dan cairan tubuh, lalu kita CT scan 3D. Lalu didapatkan fraktur maksilofasial, dan dari 3D tadi didapatkan fraktur multiple. Setelah itu, kita kembali ke algoritma berikutnya, yaitu dari fraktur yang multiple, ini tidak didapatkan fraktur di mandibula, sehingga bisa dipasang MMF, maxillomandibular fixation. Lalu dipilih dengan reduksi terbuka, fiksasi dengan plate atau wire, dan MMF selama 4-6 minggu. Pendekatan insisi pada fraktur level 1, pada laserasi yang ada, atau pada vestibular maxilla, midfacial degloving. Lalu pada level 2 bisa dengan transkutaneus dan transkonjungtiva. Fraktur level 3 pada glabelar diperluas atau koronal. Pada pasien ini dilakukan pendekatan melalui midfacial degloving. Lalu rekonstruksi fraktur midfacial dengan tujuan mengembalikan bed recess vertikal. Dengan tahap tata laksana, pertama kali reduksi bisa dengan ahbar, mobilisasi, reduksi forceps proe, MMF, dan reduksi maksila. Dengan fiksasi bisa dengan plate lateral dan plate medial. Dan diperiksa oklusinya, lalu dilepas MMF. Di sini fiksasinya kita pasang plate lateral pada zigomaxillaris dan nasomaxillaris. Rekonstruksi yang kedua yaitu periksa oklusi dan lepas MMF, yaitu oklusinya diperiksa, bila oklusinya sudah baik bisa dilepas MMF. Lalu jenis-jenis MMF ada ahbar, ada ligasi Gilmer, dan fiksasi intermaksila dengan skru. Pada pasien ini dilakukan ligasi Gilmer, yaitu dengan cara pada insisi fus pertama gigi atas, dipasangkan menyilang dengan insisi fus kedua gigi di bawahnya. Lalu pada caninus gigi atas dengan premolar di bawahnya. Seperti ini.
Lalu plate dan screw pada fraktur maksilofacial pertama oleh Hansman tahun 1858, yaitu lalu pada William Buttot. Dan plate screw ini ada yang jenis titanium, yaitu mudah dibentuk, kuat, tidak korosif, osseointegration, tapi lebih mahal. Dan ada jenis yang resorbable, yaitu polimer polyglycosic acid PGA atau polyactic acid atau PLA. Itu berbagai bentuk ukuran dan ketebalan. Sistem midfacial biasanya memakai 1.0, 1.3, 1.5, dan 2.0. Diameter luar dan ulir screw, mini plate atau campi. Di sini ini ada yang jenis self tapping dan self drilling. Evaluasi dan prognosis, evaluasinya dari klinis, stabilitas, simetris wajah, oklusi, gangguan saraf, dan radiografi dilakukan 4-6 minggu. Lalu komplikasinya bisa infeksi, patah plate, nyeri, parestesi. Prognosisnya, jika fiksasi dilakukan segera mungkin setelah terjadi fraktur, maka akan banyak deformitas wajah akibat fraktur dapat dieliminasi. Pada pasien ini dilakukan radiografi 6 minggu pasca pemasangan plate dan didapatkan hasil struktur tulang baik, tampak terpasang internal fixation dan kedudukan baik. Dan di daerah fiksasi, stabilitas baik, wajahnya simetris, tidak ada kelainan saraf, nyeri, parestesi, dan tanda infeksi tidak didapatkan. Simpulan, telah dilaporkan satu kasus fraktur level 2, laki-laki 20 tahun. Pada pasien ini dilakukan pemasangan IDW dan open reduction internal fixation atau ORIF dengan mini plate dan screw pada buttress nasomaxillary kanan dan buttress zigomaxillary kiri. Pemasangan mini plate dan screw telah menjadi pilihan pada fraktur maksilofacial karena lebih stabil dalam hal fungsi dan fiksasi tulang yang lebih baik. Reduksi fraktur dilakukan kurang dari 10 hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fani presentasinya. Silahkan untuk penelaah pustaka Pak Dardo untuk memberikan telaahannya. Terima kasih dokter, mohon izin sebelumnya untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan daftar pustaka dari makalah yang disajikan pada presentasi pagi hari ini. Secara umum, dari daftar pustaka yang disajikan pada makalah ini sudah memenuhi tata aturan dari Vancouver. Namun, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa masukan, di antaranya yang pertama untuk pustaka nomor 4, dengan di sini dari nama penulis, untuk nama penulis dapat ditulis maksimal 6, selanjutnya diganti dengan et al. Sehingga jika penulis masih lebih dari 1 dapat dituliskan secara keseluruhan sampai maksimal 6. Kemudian untuk pustaka nomor 5, di sini untuk penulisan buku antara kota dan penerbit dipisahkan dengan titik 2. Kemudian untuk pustaka nomor 6, di sini untuk pustaka dari jenis buku juga, setelah nama buku dicantumkan, kemudian perlu dicantumkan kota, titik 2, kemudian penerbit. Kemudian untuk yang pustaka nomor 7 sama, tadi disampaikan untuk penulisan et al. Kemudian berikutnya, untuk pustaka nomor 12, di sini untuk pustaka dari jenis jurnal, setelah tahun terbit jurnal, perlu antara volume dan tahun terbit jurnal dipisahkan dengan tanda titik 2. Dan untuk yang terakhir, untuk pustaka yang melebihi 10 tahun, mohon izin kami hanya jumpai pada pustaka nomor 16. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dardo. Mungkin perlu diperhatikan Bu Fani yang nomor 16 nanti bisa diganti
literaturnya dengan yang baru. Oke, selanjutnya untuk review penulisan oleh Pak Prima, silahkan Pak Prima. Oke, terima kasih dokter. Izin saya share screen untuk penulisan. Izin mereview untuk penulisan pada dasarnya sudah bagus. Cuma ada beberapa koreksi. Untuk yang pertama, pada halaman yang terlihat di nomor ini, dia dimulai dari 11. Lebih baik dikoreksi. Untuk bahasa asing, lebih baik menggunakan cetak miring. Ada beberapa yang sudah saya tandai. Lalu di halaman 4, mungkin ini di akhir kalimat menggunakan titik. Untuk bahasa asing, ini whole, ini lebih baik dicari padanannya dahulu. Bisa menggunakan lubang, atau jika menggunakan whole tetap garis tulisan miring. Untuk bulan atau bulan menggunakan awalan huruf besar, dan ada beberapa yang kekurangan pengetikan huruf seperti oklusi gigi. Peletakan gambar juga lebih baik diperhatikan agar lebih tepat di tengah, di center. Ya, untuk koreksi untuk nomor 6, ini karena dia lanjutan dari yang sebelumnya, lebih baik disejajarkan dengan urutan yang sebelumnya. Lalu ini justify-nya disamakan. Ini yang untuk pemeriksaan penunjang ada koreksi, karena dia sudah subbab baru, lebih baik dilanjutkan jadi 3.5.3, bukan C, karena lanjutan sebelumnya adalah pemeriksaan diagnostik. Sebenarnya hanya itu saja. Oh ya, ini ada lagi yang beberapa dental akhbar dan explain ini menggunakan bahasa asing, lebih baik dicetak miring karena tidak ada padannya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Beberapa yang typo hanya sudah saya tandai di makalah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Prima. Ya, terima kasih. Kalau susunan judul subjudul udah betul, Pak Prima. Untuk susunan sudah betul, dokter. Cuma tadi ada beberapa yang terlewat saja penempatan. Ya, selanjutnya penelaah materi, Pak Adi, silahkan. Dokter, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Pada makalah lapsus ini sudah sangat baik dan sangat jelas sekali. Cuman saya ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Fani. Yang pertama yaitu yang saya ingin tanyakan, pada kasus ini kenapa dilakukan tata laksana fiksasi intermaksila dengan menggunakan fiksasi interdental dan skru? Alasannya kenapa dan keuntungannya dibanding fiksasi yang lain? Kemudian yang kedua, kan ini gold standar untuk menentukan fraktur itu dengan MSCT scan 3D. Apabila kita di daerah, apakah ada cara lain untuk menentukan gold standar, menentukan adanya fraktur di wajah? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Dr. Adi. Jadi pada pasien ini kenapa dilakukan tadi pemasangan MMF dengan interdental wearing, yaitu pertama pasien ini dengan fraktur comminuted, tetapi tidak didapatkan fraktur mandibula sehingga dipasang MMF. Nah, kenapa saya dalam kasus ini, kenapa dipilih interdental wearing? Karena pertama, dia itu lebih praktis, lebih mudah didapat hanya dibanding dengan ahbar.
Lalu juga dengan interdental wearing pun sudah cukup untuk memperbaiki dari oklusinya. Lalu apakah bila kita di daerah, apakah bisa dengan selain dari CT scan 3D? Bisa, yaitu bisa dengan panoramik. Jika kita dari pada pasien datang, kita pasti anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika kita curiga frakturnya hanya pada di daerah mandibula atau maksila yang bagian bawah di alveolar gigi, kita bisa menggunakan panoramik. Atau jika kita curiga pada frakturnya di daerah lebih ke midfacial, kita bisa dengan Waters view. Tetapi seperti pada kasus ini sudah dilakukan ronsen kranium, interpretasinya tidak ada garis fraktur. Tapi setelah di CT scan 3D, ternyata terdapat fraktur comminuted pada daerah midfacial. Jadi tetap gold standarnya dengan CT scan 3D. Terima kasih. Gimana Pak Adi? Ya, dokter, sudah jelas dokter. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain Pak Adi? Izin dokter, sudah dokter. Oke. Saya buka kesempatan untuk residen lain bertanya. Persilahkan. Mungkin maksimal 2 pertanyaan ya, mengingat waktu. Silakan. Saya kira ini kasus yang cukup menarik ya, mengingat kasus-kasus fraktur Lefort yang datang ke THT mungkin tidak begitu banyak atau jarang, sehingga bila ada kasus bisa kita ambil sebagai pelajaran dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Persilahkan. Nggak ada pertanyaan? Ya, monggo Dokter Yanuar. Reza dulu, Reza, Bu. Reza yang mau habis plastik ya. Oh, Reza di plastik. Ayo Pak Reza. Jadi barusan mantan plastik itu. Oh, mantan. Barisan ya, para mantan, ayo. Para mantan tuh. Barisan para mantan ditanyain sama mantannya. Chief mantan. Monggo silakan, ayo bertanya. Ini fraktur Lefort 2 jarang. Kalau menurut saya sih ya. Reza kalau nggak tanya pembacanya habisin tak batalkan loh. Ampun dok. Ya lah ya makanya tanya. Tanya. Kalau sudah menguasai materi kan bisa tanya. Izin bertanya dokter. Ya. Lanjutan evaluasi untuk pasien ini selanjutnya apa ya dok? Nanya ke Fani. Oh iya. Nanya ke Dokter Willy. Tanya ke Dokter Ayu tuh malah tuh payah. Balok plastik sampai. Ya benar itu evaluasinya kan pasca reposisi apa pertanyaannya? Ya, evaluasi yang dilakukan pada pasien pos reposisi 2 ya. Silakan Bu Fani. Terima kasih Dokter Reza atas pertanyaannya. Di sini, jadi evaluasi pada pasien evaluasinya bisa dari keluhan klinisnya. Kan pasien awalnya masuk dengan keluhan sulit mengunyah. Lalu ditanyakan apakah masih ada sulit mengunyahnya atau tidak. Lalu pada pemeriksaan fisik kita bisa dengan palpasi atau dengan bimanual itu untuk mengecek stabilitas wajah, simetris wajah, dan oklusi. Lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan radiografi setelah 4-6 minggu dari pemasangan interdental wearing dan radiografinya apa, Bu? Pengapon pesantren Semarang. Modalitas radiografinya apa?
modalitas radiografinya apa? Kan hanya radiografi gitu ya. Modalitas radiografinya bisa dengan foto SPN positive Waters, dokter, atau bila ada fraktur di bagian mandibula atau bagian alveolar bisa dengan panoramik, dokter. Jadi dengan ronsen saja cukup, tidak perlu dengan CT scan. Oh gitu. Gimana Pak Reza? Cukup menjawab atau masih ada yang kurang? Cukup, dokter. Ya resikonya kan bisa karena mungkin mobilitasnya masih ada pasca operasi, jadi walaupun ini sudah dikunci ya. Resiko gesernya plate kan masih ada, jadi tetap harus ada suatu evaluasi, dan yang paling murah dan tetap bisa mewakili keakuratan gesernya plate itu adalah dengan foto-foto yang disebutkan tadi. Ya memang bisa sih di 3D, tapi terlalu ekstensif dan tentunya tidak harus menjadi kewajiban gitu. Jadi sudah bisa terwakili sama foto biasa ya. Kecuali kalau deformitasnya masih, kemudian ada gangguan fungsi, mungkin harus dievaluasi 3D ulang. Tapi kalau cukup bagus secara klinis ya cukup dengan foto biasa. Jadi foto biasa cukup ya, dok? Cukup. Ya. Ya, ada pertanyaan. Tapi kalau diagnosis awal golden standarnya tidak bisa pakai foto biasa, karena apalagi kalau sudah multiple facial fracture ya, seperti tadi contohnya ya, sangat ekstrim sekali terlewatkan hanya dengan foto-foto biasa yang tampak tidak terjadi apa-apa, ternyata setelah dilakukan 3D ketahuan ada suatu fraktur yang masif. Ya, karena kalau yang CT scan standar 2D itu paling-paling nanti hematosinus atau garis frakturnya nggak terlihat, apakah dia hanya retak saja begitu istilah awamnya, atau kemudian dia fraktur yang betul-betul ada gap. Tapi kalau 3D kan dalamnya fraktur, segmennya, space-nya juga cukup lebarnya kan kelihatan. Jadi itu menentukan apakah itu perlu tindakan, apakah konservatif biasa. Jadi tetap golden standarnya untuk suatu fraktur mixed facial dengan deformitas yang cukup parah adalah 3D. Jadi MSCT 3D ya. 3D CT scan. 3D CT scan bukan MSCT, 3D CT scan. Dokter, terima kasih, Dok. Ini foto sesudah pemasangan oris masih ada deformitas ya. Jadi berarti kalau ada deformitas, maksudnya masih ada tampak nyata gitu. Tampak nyata, apakah perlu CT scan atau secara klinis aja, dok? Ini kalau kan tampak nyata ya mungkin kalau tampak nyata deformitas sekali begitu, kemudian maloklusinya masih terjadi maloklusi, ini kan tidak terjadi maloklusi lagi. Jadi kalau masih tampak deformitas yang nyata ya harusnya 3D. Atau curiganya dia pain, nyeri banget di daerah pemasangan plate, jadi mungkin kan bisa lepas plate-nya. Tapi kalau kemudian dia tidak ada facial pain di daerah plate-nya juga nggak bengkak, secara fungsi oklusinya setelah wire-nya dicopot juga bagus ya, nggak usah. Pada pasien ini dilakukan evaluasi nggak, Bu Fani? Di foto tadi? Dilakukan evaluasi, dokter. Dilakukan, saya pasien suruh mengunyah, lalu oklusinya baik, tidak ada gangguan dalam mengunyah, dan saya foto SPN Waters, dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, Dokter Yanuar, silakan memberikan review, Dok. Terima kasih, Dokter Ayu. Untuk sementara mungkin belum ada dulu, karena saya sambil siapkan untuk ujian koas juga. Prinsipnya untuk imaging memang disampaikan Dokter Billy tadi dengan CT scan 3 dimensi, dan itu sudah sebagai gold standar gitu ya, karena kalau hanya dulu Dokter Yan punya aplikasi mau membuat tengkorak buatan itu sebenarnya bagus ya, Mas. Dan ini sebenarnya modal realisasi bagus sekali, Dokter Yan. Ya, itu sebetulnya bisa, Dok. Nanti kita bisa kita bicarakan ulang nanti. Iya, betul, Dok. Nanti bertahap, Dok. Kalau ada pasien lagi, prinsipnya PPDS pasien di CT scan dulu satu, lalu mintakan CD-nya ya, tolong ya. Setelah diminta CD-nya, langsung kasih ke saya, terus itu cepat gitu. Jadi maksudnya pasien di CT scan itu datanya tuh langsung ada, meskipun hasil ekspertisnya belum ada. Jadi yang diminta mentahnya, tapi bukan filmnya yang lembaran hitam-hitam itu ya, PPDS ya. Yang diminta adalah ya, DVD-nya, betul, DVD-nya. Dan nanti bilang ke petugas radiologinya, yang diminta adalah DVD berisi file DICOM, berisi file mentah gitu.
semua irisan setipis mungkin. Nah, nanti dari data itu saya bisa olah. Nanti kalau jadwal operasi itu kan elektif ya dok, bisa dijadwalkan. Nanti saya buatkan dulu 3D-nya, terus bisa untuk rekonstruksi simulasi sebelum operasi gitu. Pre-op, ya simulasi pre-op. Kira-kira bagaimana? Ya, untuk planning nanti untuk plate-nya berapa gitu. Jadi nanti kalau ada pasien-pasien kasus fraktur lagi, protapnya berarti kerjakan CT scan 3D, lalu segera minta DVD-nya langsung hari itu juga gitu ya. Jangan menunggu besok-besoknya, pasti lupa nanti. Oke. Baik, Ya, dokter. Ya, itu aja. Ya, para jadi resident. di era sekarang, baik itu di rinologi, otologi, onkologi, apapun itu, data CT scan itu mutlak. Dan memang ekspertise resmi dari radiologi, tapi kita bisa olah ulang data-data itu jika kita punya data digitalnya. Prinsipnya begitu ya. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Yanuar. Ya, mohon dicatat para residen karena biasanya pada mengabaikan ya. Kalau dulu pada suka ngumpulin, tapi sekarang kadang suka lengah terlupakan. Ya, dicatat. Kemudian yang bisa saya, saya boleh itu review PowerPoint Bu Fani. Tolong PowerPoint tuh jangan ditimpa-timpa Bu tadi ya. Biasakan ya. Jadi itu menimpa itu nggak standar sih ya. Jadi nggak rapih ya. Jadi yang awalnya rapih karena ditimpa-timpa jadi tidak rapih. Jadi sebaiknya kalau mau bikin PowerPoint yang membahas nggak usah ditimpa-timpa gitu. Ya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kemudian yang bisa saya simpulkan dari pembacaan pagi ini adalah suatu kasus fraktur midfascial, golden standarnya adalah pemeriksaan CT scan 3 dimensi. Jadi apabila kita menemui kasus ini di di rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas ini, lebih baik merujuk itu ya Dr. Willy. Jadi karena kita harus menentukan garis fraktur dengan tepat sehingga penata laksanaannya bisa lebih baik. Gitu ya, Dr. Willy mungkin. Kemudian kalau untuk evaluasi setelah pasien dilakukan tindakan 4-6 minggu kan dilakukan evaluasi radiografi salah satunya itu baru bisa dilakukan di daerah. Misalnya kalau pasiennya sudah dirujuk balik atau terlalu jauh, kita bisa mengkomunikasikan ke dokter daerah untuk melakukan evaluasi radiografi tergantung frakturnya. Apakah fraktur midfascial ataukah mandibula ya? Ya, betul. Sehingga pemilihan radiografinya tepat gitu ya dok ya? Ya, betul Pak. Jadi jangan menata laksana sesuatu yang kita tidak pasti, yang pertama. Yang kedua, tahu batasan kita kapan merujuk dan kapan melakukan tata laksana mandiri. Itu saja mungkin. Ada tambahan, Dr. Billy? Terima kasih, Mbak Ayu. Ada tambahan, Dr. Billy? Enggak, terima kasih, Mbak Ayu. Ya, oke. Saya kira cukup ya, karena mau ada ujian OSCE koas ya, dok ya? Ya. Saya kira cukup pembacaan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.